jadi pentingnya personal branding ini kita pelajari karena nanti hubungannya dengan corporate branding. Jadi hubungannya Putu Yuliastiti di sini hubungannya dengan Koperasi KSP Dharma Siaga. Nah, ya hubungannya ke sana. Kalau Putu di sini kurang baik orangnya, berpengaruh terhadap nanti KSP-nya juga kurang baik gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi penting tuh artinya self branding, personal branding penting. Apalagi seluruh karyawan koperasi semuanya self brandingnya bagus karena ini berpengaruh pada namanya corporate dari branding dan profesi branding. Nah, branding, orang bilang branding, belajar branding ya. Apa sih branding gitu ya? Orang bilang branding itu unik, apa keunikan seseorang? Kalau produk apa kelebihannya? Padahal kalau mau sederhana, saya selalu menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu ya. Kalau kita lihat sederhana, branding itu gampang sekali Bapak Ibu. Umpamanya nih, Bu yang cantik nih Bu Dayu. Nah, Bu Dayu kita di sini coba bilang satu kata buat Bu Dayu, coba apa coba? Cantik. Apalagi? Ini Bapak langsung cantik. Baik, cantik. Oke, manis. Jadi semua positif ya, cantik, baik, manis. Terus saya bilang gini, Bu Dayu, tolong Bu Dayu keluar ruangan dulu, gitu ya, ke toilet selama 5 menit, gitu semua ya. Keluarlah Bu Dayu ke toilet. Terus saya bilang begini, silakan Bapak Ibu rumpikan tentang Bu Dayu. Nah, tanpa adanya Bu Dayu, apakah tetap masih cantik? Apakah tetap masih manis? Jangan-jangan rumpiannya beda. Ih, tukang selingkuh udah. Sebenarnya yang benar itu ketika budaya nggak ada dirumpikan orang di sini, itulah namanya branding. Jadi kalau bilang si tukang selingkuh itu mana dia? Artinya branding yang budaya tukang selingkuh. Ya. Kemudian kalau si dermawan itu mana ya? Nah, artinya budaya orang dermawan. Ya betul ya? Artinya bagaimana orang merumpikan kita tidak ada, itulah namanya branding. Gampang, tak pernah. Branding adalah, ngapalin lagi tarik kamu, tak usah. Pokoknya orang merumpiin kita nggak ada, itulah branding. Ya umpamanya nih, di sini Bu Sri itu saya kenal, ini cantik sekali, Bu Sri itu pintar, smart gitu ya. Terus ketika saya nggak ada, Bu Sri itu sok pintar ya. Nah, sebenarnya branding saya udah sok pintar. Ya, jadi kembali lagi branding itu menurut Jeff Bezos, CEO dari Amazon, beliaunya bilang apa? Branding is what people say about you when you are not in the room. Jadi branding itu apa yang orang katakan ketika kita tidak berada di dalam ruangan. Ini contohnya budaya tadi, gampang kan? Ya, jadi branding kita itu akan terlihat ketika kita tidak ada di ruangan itu. Ya, oke, branding is what people say about you when you are not in the room. Nah, Anda ingin dicap apa sekarang? Ya, mau dikenal sebagai apa? Persepsinya sebagai apa? Trademarknya seperti apa? Sebagai apa? Semua itu adalah branding. Saya ingin dicap wanita baik-baik. Saya ingin dicap sebagai wanita setia. Saya ingin dicap pengusaha sukses. Saya ingin dicap dan sebagainya. Itulah yang kita inginkan. Ya, Bapak Ibu, maka branding Anda dibangun bisa dari self branding menuju profesi branding dan terakhir corporate branding. Profesi, coba profesi ya. Profesi dokter gitu, kira-kira apa dalam benak Bapak Ibu kalau profesi dokter? Pinter gitu ya. Terus bersih, sehat, ya kaya gitu sumpama. Tapi kalau ada dokter ya, kemudian tidak bersih gitu sumpama ya, tidak pinter gitu, ini dokter apa enggak sih gitu ya. Jadi profesi ini sangat berpengaruh dari self branding orang tersebut. Maka hati-hati Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu di sini mencap dirinya sendiri sebagai apa, karena itu hubungannya dengan profesi branding dan corporate branding. Profesi branding, pegawai koperasi kayak apa ya? Seperti Bapak Ibu lakukan. Ya, seperti sini duduk disiplin. Nah, itulah. Jadi brandingnya pegawai koperasi sebenarnya orangnya ya
yang baik artinya sudah memulai